Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Surip di Magetan. Mas Surip menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Itu saat dia masih kecil. Kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 80-an. Mas Surip itu lahir di tahun 70-an ya. Dan ini kita mundur ya ke belakang di tahun 80-an tersebut. Ya, Mas Surip tinggal di kampung yang sampai sekarang gitu ya. Mas Surip itu balik lagi ke sana, ke kampung tersebut. Kampung tempat kelahirannya Mas Surip. Nah, waktu itu Mas Surip itu anak kedua, jadi dia punya kakak juga, itu seorang perempuan lah, yang usianya lumayan cukup berjarak sekitar 4 tahun. Nah, 4 tahun waktu itu lumayan cukup berjarak karena apa? Tetangga-tetangganya Mas Surip, yang kakak beradik gitu, itu biasanya bedanya itu cuma 2 tahun, bahkan ada yang setahun gitu ya. Kakak beradiknya itu banyak. Ada yang 7, ada yang 5, wis pokoknya rame lah gitu ya. Nah, di Mas Surip sendiri, ini cuman 3 bersaudara dan jaraknya itu lumayan cukup lama antara anak pertama sama Mas Surip tadi. Nah, Mas Surip waktu itu masih SD ya, masih kecil, tapi nggak tahu lupa itu kelas berapanya, dia nggak terlalu ingat. Nah, awal kejadiannya tuh begini. Pada suatu saat, jadi Mas Surip itu memang kayak lagi musim kemarau ya, itu anak-anak itu lagi rame-ramenya tuh main lah, main ke kebun, lari-larian, petak umpet dan sebagainya, bentengan, pokoknya macem-macem gitu ya. Nah, ini lagi rame-ramenya, Mas Surip juga ikut di sana ya. Jadi dari pagi sampai siang sampai sore ya pulang memang buat makan doang, sore pulang mandi doang, nanti main lagi, selepas maghrib ngaji, habis ngaji main lagi. Badan itu kan capek ya, cuman anak kecil kan biasanya memang nggak terlalu merasakan atau nggak terlalu memikirkan hal tersebut. Orang tuanya, ibunya itu udah ngomongin, "Rip, kamu main terus dari pagi, nanti badan capek gitu kan, nanti badan capek malah kamu anget badannya atau gimana. Pulang," kata si ibu itu begitu ya. Cuman Mas Suripnya tetap aja, udah lama lah, masih rame, bentar lagi. Dan ya kayak gitu lanjut sampai jam 9 malam. Nah, jam 9 malam itu sebenarnya masih rame, tapi memang bener Mas Surip itu ngerasain capek, ngantuk gitu ya lebih tepatnya. Aku itu ngantuk. Akhirnya jam 9 pun dia pulang. Padahal di luaran itu masih banyak teman-temannya itu pada main di sana ya. Ya sebagian besar itu belum pada pulang. Mas Surip pulang karena ngerasa capek banget, ngerasa ngantuk banget. Akhirnya apa? Pulanglah. Dan kata ibu, udah sana istirahat, cuci kaki gitu kan, cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, terus istirahat, sana tidur gitu. Akhirnya apa ya, Mas Surip ngikutin dan dia pun jam 9 lewat itu blek ketemu kasur, bukan, waktu itu di ruang tengah di sana tidur-tiduran itu sama ada Mbak Yunya gitu ya. Dia pun tertidur dengan sendirinya, blek gitu kan. Nah, begitu udah tertidur, biasa ada lalat, lagi musim lalat ya, lagi banyak mangga soalnya. Nah, ini tertidur pulas, akhirnya dipindahin sama bapak. Entah jam berapa gitu ya, itu diangkat, dipindahin ke kamar. Nah, kamarnya itu masih gabung sama bapak sama ibunya di situ. Soalnya kalau misal di ruang tengah, nanti takutnya kan dingin atau gimana ya, dipindahkanlah ke kamar. Tidur sore, badan itu ya ndak enak, kata Mas Surip. Dia itu tertidur bangun-bangun terus, kayak setiap setengah jam, 1 jam, itu beberapa kali terbangun. Dan beberapa kali juga dibangunin sama bapaknya. Bangun. Gara-gara apa? Mas Surip itu ngigo, dia itu mimpinya itu masih main-main sama temannya. Akhirnya kan teriak-teriak selama tidur tersebut. Dibangunin sama bapak, itu entah jam berapa Mas Surip itu enggak tahu. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin numpang promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu ya. Mumpung bawangnya ada di sini, kalau
syutingnya malam kan nggak ada bawangnya. Bawang gorengnya biji, bawang goreng renyah kualitas premium tanpa campuran apapun, tanpa micin, tanpa tepung dan sebagainya gitu. Bawangnya sendiri bawang Brebes. Untuk kawan-kawan yang berminat bisa langsung aja cek di bawah ini, bisa di Shopee, Tokopedia, TikTok dan nyabiji.com. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat, ditunggu aja orderannya. Terima kasih. Kita lanjut ya cerita dari Mas Surip tadi. Mas Surip bangun untuk kesekian kalinya sampai sekitar waktu itu jam 2 pagi. Jam 2 pagi Mas Surip itu kebangun sendiri, dep gitu kan. Melek, bener-bener melek. Badan itu ndak enak. Badan itu rasanya pada sakit semua, capek. Kaki aja itu jarem gitu ya kalau istilah sininya. Sakit semuanya gitu kan. Terus apa? Dia mendengar Mas Surip itu ada bunyi kayak orang lagi ngegoreng sesuatu. Mainin wajan, grosek gitu kan. Tak-tek di area dapur. Mas Surip pun, itu siapa ya yang goreng di sana? Ibu sama bapak masih tidur. Apa Mbak Yani ya? Mbak Yani itu kakaknya. Apa Mbak Yani ya lagi goreng atau apa? Ah, aku juga lapar, kata Mas Surip. Akhirnya apa? Dia pun bangun turun dari tempat tidur di sana. Bapak sama ibunya masih pules dan turun menujulah ke dapur sana. Saat berada di dapur, ibu lagi goreng apa gitu kan? Akhirnya dideketin ke sana sambil ngantuk. Bu, lagi masak apa Bu? Ditanya sama Mas Surip. Ibunya diem aja, cuman ya begini. Serang, seolah-olah itu seperti itu. Bu, masak apa Bu? Mas Surip pun mendekat ke situ. Ke samping ibunya, di sana ngelongok wajannya. Saat dilongok wajannya, di wajan itu ndak ada apa-apa, kosong. Bahkan apa? Apinya juga ndak nyala waktu itu. Nah, ibu lagi goreng apa sih Bu? Akhirnya kan ngelihat ke arah muka ibunya kan. Begitu ngelihat ke arah muka ibunya, Mas Surip itu kaget bukan main. Soalnya apa? Ini matanya itu ada tutup kapasnya. Di hidung itu juga ada sumpelnya. Di mulut pun ada kapasnya. Itu mirip kayak orang mau dimakamin ya, dikuburin itu seperti kan dikapas-kapas gitu. Kalau di Islam itu begitu. Nah, dikapas-kapas, Mas Surip langsung dia tuh lari jerit-jerit gitu kan malam gitu. Bapak, manggil-manggil ke sana. Bapak sama ibunya pun bangun. Mas Surip dipeluk sama bapak. Dan kenapa kamu kenapa? Wah, di belakang ada setan. Ibunya kan bangun, Rip, kamu kenapa? Trauma gitu sama ibunya. Mas Surip itu ketakutan. Nggak mau sama ibu, nggak mau sama ibu. Loh, kenapa? Ditenangin lah. Termasuk Mbak Yani juga akhirnya bangun. Loh, kenapa? Mas Surip itu malam itu badannya tuh anget Pak, ini Pak badannya, kata ibunya. Bu, nggak mau, ibu jangan pegang. Wis pokoknya trauma lah sama ibunya sendiri, padahal ibunya baru bangun, dia nggak salah apa-apa gitu ya. Mas Suripnya malah ketakutan sama ibunya. Setelah mungkin 10 menit ditenangin gitu kan. Nangis waktu itu Mas Suripnya, badannya tuh anget, panas. Dikasih obat penurun panas gitu ya. Nah, begitu dikasih, agak mendingan, udah tenang, terus dikompres. Ya, dikompres juga sama ibu. Mas Surip pun akhirnya cerita. Bu, tadi aku ke belakang sana, ngedenger ada suara orang goreng. Udah pas tak tengok, ternyata itu bukan ibu. Ada kapasnya Bu, matanya, ininya. Yuk diceritain semuanya sama Mas Surip. Ya orang serumah ya ketakutan gitu ya, bapak sama cuman waktu itu Mas Surip nggak ngerti ya, termasuk Mbak Yani juga ketakutan. Bu, apa itu ya Bu ya? Nggak tahu ya, Surip lagi sakit begini ya, mungkin nggak tahu lah, wis gampang lah katanya begitu kan. Itu dikompres, bapak lanjut tidur ya, ibu yang nemenin Mas Surip itu sampai menjelang pagi. Dan mungkin sekitar jam 4 jam berapa gitu ya, ibunya itu ketiduran di situ. Mas Surip sendiri sempat tidur dan ya bangun-bangun sekitar jam 6 pagi. Jam 6 pagi, pagi-pagi, tumben-tumbennya, bukan tumben sih, sebenarnya ini rutinitas.
kakeknya itu suka main kalau misal pagi ke rumahnya Mas Surip ke situ. Nah, main kali ini tuh beda. Jadi si kakek itu tumben-tumbennya beliin ini loh, nasi ketan itu loh, ketan yang dikasih kelapa di atasnya, dibungkus pakai daun pisang. Dulu kan banyak ya penjual seperti itu. Nah, ini kakeknya tuh bawa itu, tumben gitu kan. Ini mana Suripnya mana? Suripnya mana? Surip badannya lagi anget pak gitu kan. Akhirnya apa? Disamperin lah sama kakeknya. Ini makan dulu ketannya, katanya begitu kata si kakek. Lu tumben kakek main ke sini tuh bawa ketan. Biasanya ke situ ya nggak bawa apa-apa, cuman mampir sebentar, 5 menit, 10 menit, habis itu pulang. Nah, kakek nengokin, kamu kenapa Rip? Ditanya kan. Sakit mbah, kata si Mas Surip. Oh sakit, Pak ini Pak Surip cerita ibunya ke si kakeknya. Semalam itu ngalamin begini Pak, begini-begini gitu kan. Oh ya wis, kesambet ini anak, kata si kakeknya itu langsung begitu, langsung divonis. Ini anak kesambet. Kamu kemarin main di mana? Main di situ ya, yang di kebun itu ya katanya, yang ada kuburan itu ya. Iya Pak, iya Mbah, aku main di situ Mbah. Lain kali mainnya jangan di situ. Nggak boleh di situ buat main-main. Ini kesambet. Ya sebentar, ini dimakan dulu ketannya, dihabisin. Iya Mbah, dihabisin Mbah. Akhirnya dihabisin, bener-bener habis. Kakeknya pun pulang. Ya udah, Simba pulang dulu, nanti Simba kesini lagi. Pulanglah kakeknya dan balik lagi ke situ. Nggak lama gitu kan. Nah kakeknya tuh bawa air. Dan Mas Surip juga nggak tahu kalau kakeknya tuh bisa nyembur-nyembur begitulah, itu kayak didoain, kayak di apa gitu ya, terus habis itu disembur bus gitu. Dan ya nggak ngaruh apa-apa waktu itu sama Mas Surip. Akhirnya sudah dia pun istirahat, cuman memang benar sekitar jam 10 pagi, mungkin pengaruh obat juga kali ya. Mas Surip pun mulai baikan. Begitu udah mulai baikan, segeran sedikit, itu mau main langsung. Oh, enggak boleh sama ibunya. Kamu jangan main dulu, istirahat di rumah. Mau mainnya boleh besok kalau kamu udah sembuh, kata si ibu. Lah bu, aku pengen main bu. Enggak, kata ibunya. Udah kamu istirahat dulu di sini di rumah, nggak usah kemana-mana, katanya gitu kan. Akhirnya sudah, Mas Surip hari itu pun nggak keluar kemana-mana. Nah, mungkin karena seharian udah terlihat sehat ya, si ibunya mungkin penilaiannya itu berubah. Setelah malam, mungkin ngaji, tetap berangkat ngaji waktu itu ya, karena Mas Surip memang udah sembuh. Nah, selepas ngaji, Mas Surip izin, Bu, aku mau main sebentar, boleh ya Bu ya? Ya sudah sana, kata ibunya. Akhirnya mainlah sebentar, jam 9 itu dipanggil sama ibunya. Rip, pulang dulu. Kamu baru sembuh dari sakit, kata si ibunya. Oh iya Bu, ya agak sedikit kesel gimana ya, Mas Surip pun pulang. Malam itu istirahatlah, cuman karena tadi siang itu kan Mas Surip nggak main, jadi banyak menghabiskan waktu itu untuk tidur siang, walaupun cuman sebentar-sebentar tapi beberapa kali gitu. Alhasil malam harinya ngantuknya itu juga berkurang gitu ya, itu sampai jam 10 belum tidur. Bapak sendiri masih ngobrol sama tetangga itu di depan di teras rumah di sana. Ibunya udah tidur di kamar, Mbak Yani juga udah tidur. Mas Surip akhirnya turun dari kasur kan. Rip mau kemana? Ibu bangun. Mau ke bapak Bu di depan gitu. Oh ya sudah, dibiarin sama ibunya. Jangan lama-lama masuk sini, di luar dingin, kata ibu. Mas Surip pun keluar ke sana ke depan. Bapak lagi ngobrol sama siapa sih sebenarnya gitu kan. Mas Surip akhirnya buka pintu. Pintu nggak nggak dibiarkan terbuka sedikit di situ. Mas Surip kan tinggal dorong begini, ngelongok doang kan. Bapak itu lagi ngobrol sama siapa sih sebenarnya. Nah di situ Mas Surip ngelihat ada seorang laki-laki. Bapak kan duduk yang deket pintu di teras ya. Si laki-laki tersebut duduk di sampingnya di sana. Begitu ngelihat Mas Surip itu teriak-teriak lagi, Pak, masuk Pak, itu setan Pak, itu setan. Itu bukan orang Pak, itu bukan orang.
Jadi yang dilihat Mas Surip itu adalah sosok yang mirip seperti ibunya kemarin. Yang pakai kapas-kapas begitu, di mata dikapasin, lubang hidung dikapasin, di bagian mulut juga disumpel kapas gitu kan. Itu yang dilihat seperti itu. Dia pun ketakutan. Bapaknya langsung bangun. Dia kenapa? Akhirnya digendong. Nah, teman bapaknya itu, Mas aku tak pulang dulu. Ngomongnya seperti itu. Tapi di pendengarannya si Mas Surip, dia tuh ngedengarnya cuma oh. Ya kayak orang dijejelin kapas di mulutnya ndak bisa ngomong. Yang didengar kayak, iya Mas Suripnya tambah girap-girap, tambah ketakutan. Digendong sama bapak, pintu pun ditutup grup. Waktu itu badannya tuh ndak anget. Jadi udah normal, ibunya bangun, Mbak Yani pun bangun. Kayak gitu lagi ditenangin. Kamu tenang dulu, kenapa? Diceritain, ya Pak, Bapak tadi ngomong sama setan. Setan apanya? Itu si Om Januri ya, kata si Bapak gitu. Itu kan Om Januri. Setan apanya? Bukan Pak, itu setan Pak. Kayak yang kemarin aku lihat. Ibu pakai kapas, pakai hidungnya dikapasin juga, kata si Mas Surip begitu. Dah wis, kata si Bapak, ya wis sudah tenang. Sekarang yuk istirahat yuk, tak temenin sama Bapak. Akhirnya balik lagi ke kasur ke sana, dielus-elus lah sama bapaknya ya waktu itu. Dikipasin juga pakai kipas yang dari anyaman bambu itu, ilir gitu ya. Nah, udah si Mas Surip pun udah mulai riap-riap. Dia pun ya namanya tidur kan, apalagi anak kecil gitu ya, biasanya mosak-masik ya kesana kemari. Nah, ini nggak betah dengan posisi awalnya. Baliklah, nengoklah ke arah tadinya itu membelakangi bapak. Kali ini mau ngadep ke arah bapaknya, cuman ngambilnya posisi telentang dulu, ngelihat ke arah langit-langit. Begini mata kelap-kelip gitu kan. Kipas masih jalan. Kemudian setelah kipas jalan, kipas ini ya, kipas tangan ya, terus tiba-tiba blek, jatuh. Mungkin bapak udah tidur. Mas Surip kan nengok ke arah bapaknya. Begitu nengok ke arah bapaknya, itu ngelihat muka bapaknya pun seperti itu, dikapasin. Lagi-lagi dia itu lompat teriak-teriak manggil ibunya. Begitu nengok ngelihat ke arah ibunya, pemandangan yang sama, ibunya pun pakai seperti itu. Ngelihat keluar, dia lompat keluar ketakutan. Dipegang sama bapak itu udah nggak kena ya, karena Mas Suripnya nggak mau gitu kan. Keluar ke ruang tengah, Mbak Yani pun bangun, posisinya lagi duduk begini. Kaget kali ya, loh ini anak kenapa sih? Posisinya lagi duduk. Ngelihat Mbak Yani pun sama seperti itu, dikapasin semuanya. Langsung dia itu menuju ke depan sana, kabur. Bener-bener kabur dari rumah, lari-lari ketakutan gitu ya, sambil teriak-teriak itu. Bapak sama ibu kan panik. Surip, lari gitu. Nah, warga pun beberapa pada bangun. Kenapa mas? Ini si Surip nggak tahu lari kemana gitu. Akhirnya dicariin lah sama warga. Coba dikejar gitu ya. Larinya tuh nggak tahu ke arah mana. Anak kecil larinya kan malam-malam cepet banget. Ini kehilangan jejak dan akhirnya apa? Warga pun dikumpulkan sekitar jam 12 malam waktu itu. Sekitar jam 11 malam ya. Ini warga beberapa udah ngumpul, sebagian udah berangkat, udah disebar. Puncak-puncaknya itu jam 12 malam. Warga itu makin banyak, bantuin nyariin Surip kemana. Dicariin di sekitaran situ ya. Di deket-deket rumahnya, di area mungkin semak belukar atau apa gitu. Itu nggak ketemu sama sekali. Surip itu hilang malam itu. Dan Mas Surip malam itu juga dia itu nggak ingat apa-apa. Dia seingat dia itu cuman dia ketakutan, dia lari, udah habis lari dia itu nggak ingat apa-apa sama sekali. Sampai akhirnya itu tadi jam 12 malam kakeknya Mas Surip itu kan, ya sebelumnya ikut nyariin juga, udah panik gimana ya ini ya. Terus kakeknya tuh inget, Pak jangan-jangan di sana ya, di kebonan itu yang ada kuburannya di situ ya. Ayo cari ke sana yuk, cobain gitu. Tapi itu kan jauh mbah gitu. Masa nyampe situ, lagian Surip kan larinya ke sana. Kebonan itu di belakang situ. Iya sih, tapi nggak tahu apa salahnya, yuk dicari yuk. Akhirnya kakeknya sama 2 orang warga
nyari ke arah kebonan tersebut yang ada kuburan di sana. Nah, begitu sampai ke situ ketemu Surip itu lagi tidur di atas kuburan di sana, dibangunin kan sama kakeknya. Bukan dibangunin, tapi lebih kayak mau diangkat gitu. Nah, begitu diangkat, Mas Surip kaget gitu. Bah gitu. Yes, tenang, enggak apa-apa. Mas Surip kan sempat nengok ke samping kanan kiri. Bah, kok kuburan, Bah? Aku mau dibawa kemana, Bah? Kamu mau tak bawa pulang ke rumah, kata si mbahnya. Loh, emang kenapa sih, Mbah? Mas Surip inget tadi kan, Bah, bapak sama emak jadi setan semua, Mbah. Ya, Mbak Yani juga jadi setan, Mbak. Ya sudah, enggak usah dipikirin, kata kakeknya begitu. Akhirnya dibawa pulang lah. Begitu dibawa pulang, rame kan warga. Ya alhamdulillah ketemu Mas Suripnya. Ketemunya di mana? Itu tidur di atas kuburan yang di kebun itu, kata si kakeknya. Loh, kok bisa, Mbah, sampai sana? Iya, Surip itu kesambet di tempat itu. Dan ya udahlah, yang penting ini udah ketemu gitu kan. Akhirnya apa? Malam itu Mas Surip pun ya didudukkan di sana. Disuruh cerita-cerita. Diceritakan semuanya lah dari pengalaman awal dan sebagainya. Waktu di kuburan situ, Mas Surip, dia nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Dia tuh cuman duduk doang. Duduk di atas kuburan di situ intinya lah, cuma numpang duduk gitu kan sebentar. Terus apa? Kayak ada yang megang telinganya Mas Surip. Seret, dibegituin ada yang megang, nah, wah langsung burem. Begitu apa namanya? Begitu dipegang, Mas Surip nengok, itu hawa itu langsung beda, merinding. Terus kemudian dia pun nggak pakai lama bangun ya, meninggalkan tempat tersebut sama teman-temannya. Nah, malam itu akhirnya, karena kakeknya ternyata nggak berhasil sebelumnya, akhirnya manggil orang tua lain. Ya minta tolong, ini cucuku ini kesambet di sini. Akhirnya didatangkanlah orang tersebut, itu sempat dipijitin dan yang lain-lain, minta bawang ya, bawang merah. Yang mungkin sama yang dipakai buat bawang gorengnya Wiji. Itu bawang merah tapi mentah, itu diiris-iris. Dan itu dipakai, dikasih minyak gitu ya, itu dipakai buat mijit telapak kakinya. Terus kata Mas Surip, di setiap ini loh, lipatan pergelangan tangan sini, termasuk di bagian ketek juga, pokoknya yang lipatan-lipatan itu dikasih bawang sama si mbah tadi. Kecuali bagian selangkangan, kata Mas Surip, itu aman, nggak kena. Itu udah diituin, rasanya tuh enak banget. Mas Surip, enak ya dipijitin sama si mbah. Cuman aku malu, katanya begitu kan. Padahal enak, tapi aku malu. Nah, akhirnya udah selesai. Begitu udah selesai kan tadi sempat minta dimasakin air hangat ya. Mas Surip malam itu pun dimandikan pakai air hangat. Ya disabunin sama si mbah tadi, tetangganya itu, sama kakeknya. Begitu udah disabunin, udah selesai, Mas Surip itu disuruh pakai baju baru. Bener-bener baju yang masih baru lah, kayak baju yang dipakai buat lebaran seperti itu. Ada stok, memang jarang dipakai. Pakai baju baru, suruh pakai kopiah, pakai sarung. Kayak apa ya, kayak orang itu mau disunat seperti itu mungkin ya. Nah, udah kan malam-malam itu rame, itu sekitar jam 1 pagi masih rame di rumahnya Mas Surip. Nah, setelah itu Mas Surip didudukan di ruang tengah, dikasih kursi di sana. Kursi bener-bener kursi kayu di tengah, Mas Surip duduk di situ. Ini warga sama mbah-mbah tadi itu pada ngumpul di situ, pada duduk di bawah, dan mereka pun mulai melantunkan doa-doa, ya minta diberi kesembuhan dan sebagainya. Mungkin kurang lebih sekitar 15 menit selesai. Akhirnya sudah, kata si mbah tadi, udah, ini udah ndak apa-apa, udah bersih kok, udah nggak diikutin lagi. Yes, alhamdulillah begitu kan. Mas Surip pun akhirnya ganti baju, warga pun pada pulang. Ya menjelang jam 2 pagi itu sudah selesai semua. Mas Surip pun akhirnya istirahat, ditemenin bapak sama ibunya. Mbak Yani juga ketakutan waktu itu. Akhirnya nimbrung tidur di sana, satu kamar bareng. Dan alhamdulillahnya setelah itu kejadian pun mulai, ya memang benar-benar nggak ada. Mas Surip itu dinyatakan sembuh.
Alhamdulillahnya itu seperti itu. Nah setelah sembuh, ya begitu teman-temannya itu pada ngedatengin karena malam itu rame banget. Rip, semalam gimana Rip? Semalam gimana Rip? Selama beberapa hari pertanyaannya itu sama. Rip, apa yang kamu alami? Kamu ngelihat apa? Terus kok bisa sih kamu sampai kuburan? Nah itu Mas Urip itu nggak inget apa-apa. Dia begitu ketakutan keluar, set, dia tuh nggak ada memori sama sekali, kayak orang tidur aja. Dan tiba-tiba ditemukan itu lagi ketiduran di kuburan sana. Ya itu aja cerita dari Mas Urip, nggak terlalu panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semua ya, mengenai yaitu tadi pengalamannya Mas Urip waktu masih kecil, yang diduga kesambet lah, semacam itu. Baik, terima kasih banyak Mas Urip, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Yang belum sempat memesan ya ditunggu pesanannya, dan kawan-kawan yang sudah ngeramein Rim juga terima kasih banyak. Kita lagi coba update lagi gitu ya. Kita kerjakan supaya ya lebih cepat, lebih bagus, termasuk dari tampilan dan yang lain-lain. Terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh Ream sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.